Kalau dia berhasil, saya juga pasti bisa berhasil kalau saya mengikuti langkah dia. Tapi kenapa banyak orang yang sudah mengikuti cara yang sama, tetap aja tidak berhasil? Jika kerumunan orang melihat ke atas, kita juga biasanya akan melihat ke atas juga. Nah, kita sering menyamakan kelakuan kita dengan orang lain ketika kumpul bersama. Inilah yang dinamakan dengan cognitive error oleh Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly. Kita sedang tidak berpikir secara logika dan rasional. Pada akhirnya kita pun menjadi sulit dalam mengambil keputusan, atau biasanya kita memilih sebuah keputusan yang tidak tepat karena kita tidak bisa berpikir secara jelas. Apa saja hal yang menahan kita untuk berpikir secara jelas dan mempengaruhi pengambilan keputusan kita? Welcome to Creator's Mind. Yang pertama, sukses karena kemampuan, gagal karena di luar kendali. Kita sering memberikan penghargaan kepada diri sendiri ketika berhasil, dan bahkan membagikan cara yang berhasil itu kepada orang lain. Padahal cara kita belum tentu bisa berhasil diaplikasikan pada orang lain. Sebaliknya, ketika kita gagal, kita menyalahkan keadaan di luar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, pandemi, atau hal lainnya. Nah, realita yang salah ini membuat kita merasa baik tentang diri kita, tapi ini tidaklah baik sebenarnya. Kita perlu memuji dan menerima hasil kita sendiri. Jika hasilnya baik, tetap kerjakan. Tapi jika hasilnya buruk, belajar lagi dan kita tingkatkan diri kita. Yang kedua adalah ilusi kontrol. Ini adalah sebuah ilusi di mana kita percaya bahwa kita dapat mengendalikan sebuah keadaan, padahal tidak. Seperti penjudi yang mengira bahwa permainan selanjutnya akan mereka menangkan. Namun pada kenyataannya hasilnya itu hanya keberuntungan semata. Nah, di sini kita perlu memvalidasi asumsinya kita dan memeriksa data yang ada. Jangan hanya berasumsi bahwa produk kita akan menjual, tapi tes itu pada kelompok kecil target marketing kita dan lihat apakah sesuai dengan permintaannya mereka. Sebagai manusia, kita suka percaya bahwa kita dapat mengendalikan hampir semuanya. Padahal tidak. Strategi yang lebih baik adalah validasi kepercayaan kita tersebut. Yang ketiga adalah bukti sosial. Seberapa banyak keputusan yang kita buat adalah benar-benar keputusan dari kita. Kebanyakan keputusan itu dipengaruhi oleh orang lain. Kita hidup di dunia di mana orang menghitung berapa banyak like yang didapatkan. Jadi, kita memilih pakaian atau tempat makan berdasarkan apa yang orang lain lebih sukai. Industri komersial lah yang paling banyak mengambil keuntungan dari kelemahan kita di bukti sosial. Ketika kita kebingungan memilih sejumlah produk, seperti memilih skincare, mobil, atau produk dan jasa lainnya, kita cenderung memilih produk yang banyak diiklankan oleh orang lain, terutama mereka yang memiliki influence yang besar. Padahal, mereka belum tentu menggunakannya. Bukti sosial ini selalu mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, kita harus sadar apakah pilihan kita ini berdasarkan tekanan sosial atau karena pilihan kita sendiri, yang terbaik untuk kita sendiri. Jadilah seseorang yang skeptis ketika melihat iklan, karena produk yang lebih populer belum tentu lebih baik. Yang keempat adalah interpretasi informasi. Ini dinamakan dengan confirmation bias. Seringkali hal ini menahan kita untuk melihat dari perspektif lain. Kita cenderung menerima informasi yang memvalidasi apa yang sudah kita percayai dan menolak informasi yang berlawanan dengan kepercayaan kita. Jadi, apabila diperhadapkan dengan sebuah pilihan, tanyakan pendapat dari orang lain dan minta data untuk pendukungnya. Dengarkan pendapat dari orang lain dan lihatlah semua data secara merata. Yang kelima, membanding-bandingkan. Pikiran kita suka membanding-bandingkan ketika membuat keputusan. Sebut saja ada baju yang didiskon dan ada yang tidak didiskon. Biasanya kita akan menganggap baju dengan harga tinggi yang didiskon itu lebih bagus daripada baju yang tidak didiskon. Padahal belum tentu kualitasnya berbeda jauh. Bisa jadi itu adalah taktik marketing untuk menyiasati supaya kita membeli produk yang didiskon ini. Begitu juga saat kita memilih sebuah jasa.
Sebut saja jasa seorang videographer. Jangan hanya memilih berdasarkan harga yang terendah saja, tapi kita harus melihat aspek-aspek lainnya, seperti cara kerjanya, stylenya, kepribadiannya, atau hal-hal lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Saat kita membeli produk atau jasa, jangan hanya memikirkan apakah produk ini lebih baik daripada yang satunya, tapi pikirkan apakah yang benar-benar kita butuhkan. Yang keenam, kelelahan. Mengambil keputusan itu membutuhkan energi. Jadi, jangan sampai mengambil keputusan di saat kita merasa lelah karena keputusan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, sebaliknya, cobalah buat keputusan yang penting saat tingkat energi kita masih tinggi. Biasanya itu di pagi hari, saat kita masih merasa baik dan bersemangat. Pastikan juga supaya kebutuhan yang diambil tidak terpengaruh dari keadaan emosional, karena kita bisa menyesalinya nanti. Yang ketujuh, logika dan perasaan. Seperti yang barusan dijelaskan, mengambil keputusan itu membutuhkan energi. Mempertimbangkan secara logika akan membuat kita kelelahan, sehingga pada akhirnya malah membawa kepada keputusan yang salah. Di akhir buku, Rolf memberitahu caranya untuk menjaga agar kehidupannya bebas dari pilihan yang salah. Saat membuat keputusan, jangan hanya berkonsultasi menggunakan logika saja, tapi gunakan perasaan atau intuisi. Dalam situasi dengan konsekuensi yang besar, seperti kepentingan pribadi yang penting atau keputusan bisnis, berpikirlah secara masuk akal dan rasional sebisa mungkin. Gunakan strategi yang baik untuk membuang semua kesalahan dan resiko. Sebaliknya, jika dalam situasi dengan konsekuensi yang kecil, lupakan logika dan biarkan intuisi yang maju. Jika keputusan kita tidak sempurna, tidak apa, kita masih dapat membuat belokan atau berputar kembali. Kemudian, kenali circle of competence kita. Warren Buffett bisa membaca laporan keuangan dengan sangat cepat. Itulah lingkaran kompetensinya si Warren. Dia secara intuitif mengerti dan menguasainya. Jika menghadapi keadaan di luar lingkaran kompetensi kita, aplikasikan cara berpikir yang keras, lambat, dan rasional. Selain itu, biarkan intuisi yang bekerja. Kita juga harus menemukan lingkaran kompetensi kita ini. Jadi kita tahu apa yang kita kuasai benar-benar. Oke, sekarang kita masuk ke my personal review saya. Rolf Dobelli memberikan penjabaran yang sangat mendetail dan mudah dimengerti di dalam bukunya ini. Kemudian, total chapter ada 99, lumayan banyak, tapi setiap chapternya tidak panjang. Dari versi yang saya baca ini hanya 3 halaman per chapter. Dalam bukunya selalu diawali dengan contoh-contoh yang relevan dan juga diberikan beberapa fakta, baik itu dari hasil penelitian ataupun dari pengalaman orang. Nah, ini semakin menekankan penjelasan pada setiap topik yang ada sehingga lebih bisa dimengerti. Di setiap chapter pun dibahas satu topik yang seringkali membutakan pikiran kita. Di akhir setiap chapter pun ada kesimpulan dan solusi yang diberikan untuk kita, supaya kita tidak terjebak dalam cara berpikir yang tidak jelas. Secara pribadi, buku ini membuat saya menjadi semakin kritis, lebih kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan mayoritas ataupun berita ataupun promo yang diberikan. Saya belajar untuk tidak hanya percaya pada cara berpikir saya saja, tapi harus melihat perspektif lain dengan data yang tersedia. Itu dia insight dari buku The Art of Thinking Clearly. Jika teman-teman merasa ada orang lain yang bakal mendapatkan manfaat dari yang saya bagikan, jangan ragu untuk membagikannya kepada mereka, sehingga kita semua bisa berpikir lebih jelas dan menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba! Thank you.